kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Ini saya sekarang berada di dalam kandang si Legend ya. Nah, yang mana ini ada betina. Ini betina yang baru dijodohkan. Kalau ini udah jodohnya ya. Kalau yang ini dia udah jodoh sama yang ini. Nah, itu si Legend. Tuh yang ada ekornya. Nah, ini si Legend diam aja karena tadi saya sengaja duduk aja di sini supaya si Legend takut gitu ya. Karena dia tadi habis kejar-kejaran sama yang ini, habis-habisan gitu ya. Kejar-kejaran mau ngebantai ya, bukan kejar-kejaran mau kawin, memang mau ngebantai yang ini. Nah, jadi untuk si Legend ini bisa terancam gagal untuk diuji coba poligaminya. Sama yang ini ya. Siapa tahu nanti ada yang baru, karena kayaknya banyak masalah yang diperhitungkan. Yang mana dia kayaknya tidak cocok dengan si betina ini. Yang kedua juga memang betina ini belum ada tanda-tanda birahinya ya. Nah itu, jadi kemungkinan besar ini gagal, cuma masih ada kemungkinan lagi akan kita coba ya. Akan kita coba lagi sampai memang benar-benar jodoh. Tapi nanti kalau memang tidak memungkinkan atau banyak masalah yang timbul nantinya, ya akan kita gagalkan sama yang ini. Mungkin akan kita cari betina yang lain yang mungkin sejenis gitu ya. Nggak tahu entah kenapa tadi padahal si betinanya udah kalem gitu ya, udah diam, nggak nggak takut gitu ya, nggak terbang-terbang sana sini. Tapi memang si Legendnya yang nggak suka kayaknya, memang mau sampai mau dibunuhnya gitu. Nah itu menandakan memang si burung tidak suka dengan betinanya. Tapi lain halnya dengan yang ini kemarin ya. Padahal ini jodohan yang baru. Kalau yang jodohan pertamanya kan sudah mati ya karena saraf. Nah kemudian ini jodohan yang baru. Sama yang ini malah cepat adaptasinya. Hanya beberapa hari ngejar-kejar-kejaran, kemudian dia sudah akur sama yang ini sampai sekarang. Ini tinggal nunggu birahinya. Nah tapi kalau sama yang ini kayaknya beda sekali gitu ya. Dari cara dia mendekati, kemudian cara dia melayani itu beda gitu ya. Melayaninya memang mau melayani ngebunuh, bukan mau melayani untuk kawin gitu ya. Tapi akan kita tetap coba ya, berhasil nggak berhasilnya itu nanti, karena memang murai batu ini juga mempunyai tipe-tipe tersendiri ya. Jadi bisa dikatakan nggak sembarangan gitu ya. Memang ada yang sembarangan dan ada juga yang harus punya tipenya. Misalnya tipenya harus pendiam gitu ya. Kemudian warnanya kelabu gitu ya. Nah si Legend ini sebenarnya suka sama yang warna kelabu. Padahal ini sudah memenuhi syarat warna kelabu. Tapi yang ini memang bedanya dia agak lincah gitu ya. Agak lincahnya itu dia ibaratnya itu kecicilan lah jatuhnya. Kesana kesini gitu ya. Padahal lumayan cerewet juga ini betinanya. Nah sekarang di dalam ini yang berdua ini stres ya, stres. Kenapa saya bilang stres? Kalau dia tidak stres ini udah dikejar dari tadi guys. Nah ini dia malah dekatan sekarang ya, karena saya masuk ke dalam tadi. Padahal saya nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada saya kejar-kejar, saya cuma duduk aja di bawah sini tadi. Saya duduk, saya liatin aja si Legend gitu ya. Akhirnya dia stres sendiri, terbang-terbang gak karuan, dan saya keluar. Saya keluar juga udah cukup lama ini guys ya, tapi dia masih stres. Nah masih ada kemungkinan ngebantai, cuma kita lihat dulu perkembangannya sampai sore nanti. Tetap dipantau supaya tidak ada terjadinya pembunuhan gitu ya. Kalau misalnya memang tidak juga mau, besok juga tidak mau, dengan cara lain juga tidak mau, nah berarti memang dia memang tidak mau dengan si betina ini ya. Sebenarnya kalau dipaksakan memang bisa, cuma ya memakan waktu yang cukup lama. Daripada memakan waktu yang cukup lama, jadi
lebih baik ini kita tarik, kita ganti yang baru. Nah, kemungkinan kalau ini nggak jodoh nantinya, ini akan kita jodohkan sama hutan yang baru saya ambil itu ya. Tapi si hutan itu masih abu-abu guys, entah mau ngurak, entah memang seperti itu tipe bulunya. Tapi nanti akan kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Dalam penjodohan kita harus berhati-hati. Dan kita harus lihat karakter si burung. Dan kita harus tahu juga selera si burung kita ini seperti apa gitu ya. Kalau si Legend saya memang udah tahu karena udah 2 tahun megangnya. Jadi udah nggak asing lagi lah. Ngebunuh betina juga udah banyak. Dan kalau bisa ya jangan sampai terjadi lagi ngebunuh betina gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini kita akan lihat aja perkembangannya bagaimana setelah nanti dia sadar. Kalau setelah dia sadar nanti dia sudah bisa menerima si betina ini, berarti sukses. Si Legend memang jadi untuk dipoligami dengan yang ini. Tapi kalau misalnya nanti dia masih tidak suka kejar-kejaran, nah itu otomatis kita harus cabut dan ganti betina yang memang pilihan si Legend gitu ya. Karena ini guys, poligami sistem satu kandang ini memang agak rumit ya, resikonya juga sangat besar sebenarnya. Cuma ya itu tadi, kita nggak repot ya. Kalau poligami sistem sekar seperti yang kandang saya satu lagi, itu memang enak. Cuman ya kita ribet aja gitu ya. Nah, apalagi si Legend ini sebelumnya memang belum pernah dipoligami. Kemarin udah dipoligami, cuma ya itu tadi, nggak, baru 1 minggu malahan yang satunya sakit ya, sakit saraf. Bukan karena dibunuh, bukan karena dibantai, memang karena dia sakit ya. Kalau memang dibantai ya sudah bentar aja itu guys, karena burung itu nggak berdaya lagi ya, udah dibawa terbang udah nggak bisa tinggi lagi ya, akhirnya itu. Nah, jadi entah apa yang merasuki si Legend sehingga dia tidak suka dengan betina ini ya. Tapi akan kita coba terus, dan Anda pantau aja video-video saya selanjutnya bagaimana perkembangan tentang si Legend ini ya. Nah, jadi mungkin Anda masih bertanya tahapannya apa aja ya. Tahapannya kita pengakuran betina dengan betina ya. Kemudian betina dengan pejantan. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita lihat mana yang lebih agresif. Kalau pejantan yang lebih agresif, pejantan yang kita kurung gitu ya. Nah, mungkin Anda belum lihat kandangnya. Ini kandang yang untuk, bukan kandang ini ya, ini kandang, ini kandangnya, sorry. Nah, ini kandang. Jadi kandang ini kita letakkan di dalam. Kemudian kita biarkan sampai memang pejantan betinanya udah mau gitu ya. Tapi ini kemarin setelah pejantan yang saya kurung itu kan memang betina udah adaptasi ya dengan kandang ini. Cuma pada saat saya lepaskan pejantan, betinanya malah lepas guys. Jadi setelah betina lepas itu saya tukar betinanya yang saya kurung, si Legend saya lepas gitu ya. Nah, tadi setelah itu saya lepaskan yang betinanya, makanya terjadi seperti ini ya. Sebenarnya salah ini alurnya ceritanya ya. Jadi nanti akan kita ubah lagi tahapan-tahapannya supaya si Legend dengan yang baru ini akur gitu ya. Kita akan usahakan mudah-mudahan bisa dipoligami, tapi kalau tidak bisa ya kita cabut lagi gitu ya. Nah, itu juga guys. Jadi kemudian ada juga yang harus Anda ketahui supaya murai batu Anda gampang untuk dipoligami, yaitu syaratnya ya betinanya udah akur, kemudian udah birahi ya. Kalau udah birahi itu enak kita jodohkannya. Tapi kalau dia belum birahi, itu otomatis kalau pejantannya udah birahi, bisa saja nanti betinanya dibunuh karena betina tidak mau ngasih kawin gitu ya. Nah, itu yang harus diperhitungkan ya. Jadi
Di sini saya bukan sembarang lepaskan murai betina kemudian poligami, bukan ya. Tapi ada tahapan-tahapan tersendiri. Ya, yaitu dari tahapan penjodohan, kemudian pengakuran ya. Pengakuran dulu baru penjodohan, baru nanti kita uji coba dia suka atau tidak. Soalnya ini udah cukup lama juga di dalam kandang ini, sekitar mungkin 1 minggu kurang, hampir 1 minggu ya. Kalau misalnya dia memang suka, itu dalam 3 hari pun dia sudah jodoh. Cuma kalau dia tidak suka, itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Apakah tidak bisa? Bisa, cuma membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita menghabiskan waktu ya. Daripada menghabiskan waktu, mending kita cari tukarnya yang ini dijodohkan dengan yang lain. Nah, efeknya kalau misalnya ini kita paksakan, ya bisa jadi nanti dia nggak berani makan ya. Nggak berani makan, akibatnya nanti dia kurus ya, kurus nyilet, akhirnya mati ya. Ataupun dia stres nggak mau makan, mati juga ya. Jadi lebih baik diangkut ya. Kalau misalnya dia memang tidak mau, jangan dipaksakan ya. Jadi seperti itu aja video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.